Selamat siang atau selamat malam kepada pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan belajar untuk bagaimana bisa melakukan regresi data panel menggunakan aplikasi eViews. Jadi yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita harus punya aplikasinya terlebih dahulu, yaitu eViews. Kita dalam hal ini menggunakan eViews 9 ya. Untuk versi yang lebih baru mungkin tidak jauh berbeda. Setelah itu kita harus punya datanya, di mana untuk regresi data panel adalah regresi pada data yang berbentuk panel. Panel artinya gabungan atau kombinasi antara data cross section dan data periode atau time series ya. Jadi seperti contoh di dalam Excel ini adalah cross sectionnya ya. Jadi misalkan ini adalah perusahaan, kita beri nama kode ya. Kode 1 ini adalah perusahaan 1. Dia mempunyai periode tahunan ya, tahunan dari 2020 sampai 2024. Berarti periodenya per cross section atau per individu adalah 5 tahun, yaitu dari 2020 sampai 2024. Dalam contoh tutorial ini kita menggunakan 15 individu ya. Ini bisa perusahaan misalkan, atau kabupaten atau provinsi dan lain-lain. Jadi sekali lagi, data panel adalah kombinasi atau gabungan antara data cross section ini ya, individu, dan juga data time series atau periode. Kemudian setiap regresi pasti ada variabel bebas atau yang mempengaruhi dan variabel terikat atau yang dipengaruhi. Dalam tutorial ini variabel bebasnya ada 3, yaitu X1 sampai X3, sedangkan variabel terikatnya atau dependent variabel adalah Y. Jadi hipotesis mungkin nanti yang akan dibangun adalah pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y dengan menggunakan 15 individu atau 15 cross section, dan masing-masing individu menggunakan data tahunan, yaitu 5 tahun 2020 sampai 2024. Jadi kita harus siapkan dulu Excelnya ini ya. Kita beri nama misalkan dataset ya. Kemudian kita buka aplikasi eViews-nya, kita klik menu file ya, kemudian open foreign data as work file ya, seperti ini. Kemudian kita arahkan di mana data tersebut kita simpan ya. Misalkan ada di sini ya, kita klik di sini ya, kita klik kemudian open, maka akan terbuka seperti ini. Kita bisa tentukan ringnya, misalkan apabila tidak semua individu kita gunakan. Dalam contoh ini kita gunakan semuanya ya. Jadi kemudian kita klik next. Ini nanti yang menjadi identifiernya ya. Kemudian diklik next lagi. Untuk data panel dipastikan nih pilihan untuk basic structure-nya ya adalah dated panel ya tulisannya ya, atau date panel atau panel data. Kemudian pada cross section-nya kita tulis namanya ya, name-nya, label sesuai di Excel tersebut. Ini kan kita kasih nama kode, berarti di sini kita tulis juga kode. Untuk date seriesnya ini tahun ya, sesuai dengan yang di Excel ini, tahun. Jadi seperti itu. Kemudian diklik finish ya, karena ini otomatis yang mendeteksi di Excel ya. Jadi kode dan tahun di Excel datanya ini adalah data tahunan ya, maka di sini adalah datanya adalah annual. Misalkan menggunakan data quarter, nanti ada cara tersendiri ya, mungkin dalam kesempatan yang lain kita jelaskan.
Tapi contohnya misalkan ya, kalau untuk data quarter, cara penulisannya adalah 2020 Q ya. Jadi Q kemudian 1, berarti tahun 2020 Q1, dan labelnya ini atau name-nya misalkan kita beri nama quarter. Kalau untuk bulanan menggunakan M ya, jadi 2020 M01. Nah, seperti itu. Ini karena kita menggunakan data tahunan, jadi cukup ditulis 2020 saja di Excel-nya. Langsung kita klik finish. Nah, dan seperti ini tampilannya. Jadi sama dengan yang di Excel, ada 3 variabel, X1 ya, kemudian X2, X3 dan Y sebagai variabel terikat ya. Nah, ini kita bisa select seperti ini, kemudian klik kanan open as group ya. Nah, ini tampilannya di dalam aplikasi Evius. Bisa kita beri nama grup tersebut adalah grup 01 misalkan. Kalau kita mau melakukan uji deskriptif lebih dahulu, kita klik di menu ini ya, view, kemudian deskriptif stats, kita klik common sample. Nah, di sini kita bisa melihat deskriptifnya, misalkan min, median, maksimum dan seterusnya, termasuk uji normalitas per variabelnya. Selanjutnya kita akan melakukan regresi data panel. Jadi saya pastikan rekan-rekan harus memahami dulu konsep regresi data panel. Bahwasanya di dalam data panel ada yang namanya spesifikasi model ya, untuk memilih mana model yang terbaik, fixed effect model atau FEM, kemudian random effect model atau RAM, dan common effect model atau CEM ya. Jadi untuk tersebut, agar lebih memahami, rekan-rekan bisa membaca artikel kami yang terkait dengan regresi data panel, mungkin bisa dilihat di kolom deskripsi video ini. Jika kita sudah paham, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus melakukan regresi CEM dulu ya, CEM model ya. Ini dari grup ini langsung bisa kita klik make equation ya. Di sini kita ketikkan seperti ini ya, Y sebagai variabel bebas, kemudian diikuti X1 ya, mungkin lebih bagus seperti ini diurut saja, X1, X2 dan X3. Kemudian C ini adalah konstanta atau interceptnya. Untuk pilihannya kita pilih LS ya, least square. Kemudian panel optionnya untuk CEM kita pilih non dulu, period non ya. Dan yang lain-lain tetap seperti ini, jangan diubah option, sementara kita biarkan saja. Jadi selanjutnya kita klik OK. Nah, seperti ini tampilannya. Ini hasil dari analisis CEM ya. Kita beri nama dulu equation ini ya, misalkan EQ01 ya. Kemudian untuk bisa kita simpan atau kita ekspor di Word, kita bisa klik freeze ya. Nah, di freeze ini kita bisa beri nama ya, misalkan CEM seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, ini bisa di copy ya dengan Ctrl A, di sini diklik copy, dan kita bisa buka Word dan kita pastekan di sana. Jadi seperti itu. Ini sementara kita tutup terlebih dahulu ya CEM-nya. Kemudian kita klik lagi di equation tadi, grup ini bisa kita tutup dulu. Jadi langkah selanjutnya setelah CEM adalah kita harus melakukan analisis FEM ya, fixed effect model. Mengapa seperti itu? Kembali lagi, kita harus memahami konsep dari regresi data panel. Rekan-rekan kalau membaca artikel kami ya di situs kami ya, bisa melihat diagram ini. Jadi CEM atau bullet least square ya, atau PLS ya, akan kita bandingkan dengan FE ya, dengan FEM ya, menggunakan nanti analisis yang namanya jauh test. Apabila terima H0 atau tidak signifikan, maka model yang terbaik adalah PLS dibandingkan FEM. Tapi jika nanti signifikan atau terima H1, maka yang terpilih adalah FEM. Nah, jadi seperti ini. Jadi alasan mengapa setelah CEM kita melakukan FEM.
kita kembali lagi ke views nya ya. Jadi masih di jendela yang sama, di equation EG01 tadi kita klik prog ya, kemudian specify ya, stock estimate ya. Ini jangan diubah, kita masuk ke panel option, ke tab panel option, kita klik cross section ini, di combo box kita pilih fixed ya. Nah ini artinya kita akan melakukan analisis FEM. Langsung kita klik OK saja. Nah ini output dari analisis FEM. Seperti halnya cara yang tadi, kita bisa melakukan freeze, kemudian kita bisa beri nama output tersebut sebagai FEM. Nah, seperti ini. Maka langkah selanjutnya sesuai teorinya ya, kita bandingkan antara JEM dengan FEM ini menggunakan ChowTest. Bagaimana caranya di eViews? Yaitu dengan kita klik view ya. Jadi view. Jadi syaratnya kita harus lakukan Common Effect Model dulu atau PLS, baru FEM. Nah setelah itu langsung kita klik view, kemudian di pilihan ini fixed atau random effect testing kita pilih ini ya, redundant fixed effect atau likelihood ratio. Ini adalah ChowTest. Ini kita klik. Nah ini hasilnya. Kita baca di bagian ini ya, cross section chi-square ya, nilai statistiknya sekian, 134,5 sekian pada DF14, maka probabilitasnya atau p-value-nya adalah 0,000 ya. Jadi karena nilai 0,000 ini, p-value ini kurang dari 0,05 ya. Jadi kita bandingkan ya, kurang dari 0,05. Nah ini berarti terima H1 ini ya. Jadi seperti ini ya, apabila kurang dari 0,05 maka itu terima H1, apabila lebih dari 0,05 maka ini H0. Dalam contoh ini, karena nilai p-value nya ini ya, p-value nya ini kurang dari 0,05 maka terima H1. Maka pilihannya adalah FEM lebih baik daripada JEM. Oleh karena itu langkah selanjutnya harus kita melakukan RAM, Random Effect Model. Lalu akan kita bandingkan mana yang lebih baik, FE dengan RE menggunakan Hausman test. Ya, jadi kembali ke eViews, kita klik lagi ya, prog untuk melakukan Random Effect Model. Sama estimate tadi, tetap pada panel option kita ganti dengan random. Nah seperti ini caranya, kita klik OK. Nah inilah hasil dari Random Effect Model atau RAM. Kita bisa simpan dengan nama RAM, kemudian kita tutup ya. Lalu kita akan melakukan yang namanya Hausman test ya. Pada eViews tadi kita klik eView. Jadi caranya ya, sekali lagi kita pastikan untuk melakukan Hausman, maka kita harus melakukan analisis FEM tersebut masih di equation yang sama. Kita klik RAM, baru kita klik view, menu view di jendela yang sama ya, kemudian di fixed random effect testing ini kita pilih Hausman test. Nah seperti ini, inilah hasil dari analisis Hausman test. Apabila terima H0 maka yang terpilih adalah RE. Apabila H1 atau signifikan ya, p-value kurang dari 0,005 maka yang terbaik adalah FE. Nah karena hasil di sini ini p-value nya adalah 0,0041, dimana kurang dari 0,05 maka dia terima H1. Karena terima H1 maka model yang terbaik adalah FE. Jadi apabila sudah terpilih FE berdasarkan ChowTest dan Hausman, maka tidak perlu lagi kita masuk ke tahap ini untuk mengecek mana yang terbaik antara RE dengan JEM ya. Tidak perlu lagi LMTS. Jadi langsung saja model akhir yang kita gunakan adalah FEM. Cuman ini sebagai pembelajaran, anggap saja ya, anggap saja hasil p-value ini lebih dari 0,05, kita akan melakukan analisis
Hausmann test. Untuk pembelajaran saja, nanti untuk analisis lebih lanjut dalam tutorial ini tetap kita akan menggunakan FEM. Bagaimana caranya supaya teman-teman tahu untuk melakukan analisis LM test atau Lagrangian multiplier test ya. Jadi LM test ini adalah singkatan dari Lagrangian multiplier test. Apabila H1 maka yang terpilih adalah RE, apabila H0 yang terpilih adalah PLS atau GEM. Caranya pada EViews tadi ya, kita setelah rem kita klik lagi prop ya, di jendela yang sama, jangan berpindah jendela, klik spesifik, kemudian pada panel ini kita klik non ya, lalu oke. Nah ini adalah hasil GEM seperti yang awal tadi. Barulah kita bisa klik view, kemudian pada menu pilihan ini ya, fixed atau random effect testing, kita pilih Lagrange, tulisannya ya Lagrange multiplier ya, atau Lagrange multiplier ya, atau LM test ya. Kadang pada aplikasi EViews rekan-rekan ya untuk versi 9 mungkin tidak ada bawaan dari LM test ini, maka rekan-rekan bisa mendownloadnya terlebih dahulu di menu add-in ya. Jadi kalau tidak ada harus masuk ke menu add-in, rekan-rekan bisa download add-in ini ya, diklik ini ya. Dipastikan untuk terkoneksi dengan internet, maka nanti bisa memilih di sini pilihannya untuk LM test ya. Untuk LM test itu jadi harus dibaca semua ya, ini keterangannya. Menu apa yang akan diinstal sebagai tambahan ya. Jadi ini coba kita lihat dulu ya. Ini untuk versi 9 sepertinya sudah ada ya. Apabila tidak ada, rekan-rekan bisa menginstalnya terlebih dahulu di menu add-in ini ya. Sebentar ya rekan-rekan ya. Ini nah ini ya, jadi rekan-rekan apabila menu tadi belum muncul ya, LM test di mana, di EViews teman-teman ini di add-in ya, dipilih BP testnya. BP test ini artinya Buspagan LM test for random effect for a least square regression independent variable. Jadi ini dipilih, nanti diinstal, diklik ini install ya, karena ini sudah terinstall maka tidak perlu saya install lagi. Dipastikan terkoneksi dengan internet. Jadi seperti itu ya rekan-rekan ya. Kita coba lakukan ya ini ya. Jadi kita pilih LM test, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Ini kita bisa freeze juga ya, bisa freeze juga. Ini kita bisa lihat tes hipotesisnya ini. Kalau bot ini berarti dua-duanya antara cross section dan individu itu signifikan, time ini periodenya signifikan atau tidak, dan ini cross section. Karena pada analisis kita tadi ya, tadi model kita hanya menggunakan efek spesifikasinya itu one way ya, jadi hanya cross sectionnya saja ya, tidak mengikutkan period untuk fixed atau random efeknya juga. Maka yang kita cek adalah yang di bagian ini tadi, di bagian cross section ini signifikan atau tidak, terima H1 atau tidak. Hasilnya ini p value-nya ya 0,000 ya, artinya kurang dari 0,05, berarti dia terima H1. Karena terima H1 maka model yang terbaik adalah RE. Nah sekali lagi, ini apabila
apabila Hausmann test tadi menunjukkan hasil 0. Hanya saja pada model kita tadi, pada saat kita melakukan analisis ini ya, setelah fixed effect kemudian kita random effect tadi, model yang terpilih sebenarnya adalah model fixed effect model pada Hausmann test. Maka sesuai data yang kita miliki, model terpilih adalah fixed effect model. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya mengingatkan rekan-rekan ya, bahwasanya karena pada Hausmann test ini p-value-nya kurang dari 0,05, maka yang terpilih adalah FEM ya. Jadi fixed effect model adalah model terbaik yang bisa digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi Y dengan bentuk regresi data panel model one way ya. Jadi saya kembali lagi mengingatkan mengapa one way, karena ini tadi ya. Jadi analisisnya hanya cross section saja, jadi period tidak dihitung ya. Ini hasil dari fixed effect model. Inilah model akhir yang terpilih. Dari sini kita bisa melihat ya, pengaruh dari X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X3 terhadap Y. Berapa nilai koefisiennya? Koefisiennya ini ya, di sini di kolom koefisien, dan ini nilai standar errornya, dan ini adalah T hitungnya. Kemudian p-value atau probabilitasnya ini. Apabila p-value lebih dari 0,05, maka terima H0 atau tidak signifikan. Contohnya seperti ini, X1 tidak signifikan terhadap Y. Begitu pula X2 dan X3, jadi semuanya tidak ada yang signifikan. Mengapa tidak ada yang signifikan sedangkan nilai R square ya, atau adjusted R square nya tinggi? Nah, kalau model seperti ini sekaligus saya jelaskan tentang pengaruh dari multikolinearitas ya. Apabila terdapat multikolinearitas ya, atau korelasi kuat antar variabel bebas, maka ini bisa terjadi bias. Ciri-cirinya adalah R square atau adjusted R square nya tinggi ya, ini sampai lebih dari 0,9, tetapi tidak ada satupun yang signifikan. Ini adalah ciri-ciri dari multikoliner. Bagaimana untuk mendeteksi asumsi multikoliner pada regresi data panel ya? Kita bisa melihat korelasi antar variabel. Kita buka lagi ini di grup tadi ya, kita bisa hilangkan Y-nya ya. Kita bisa hapus Y-nya atau tidak lah, kita yang penting bisa tahu X1, X2, X3 ini korelasinya kuat atau tidak. Caranya pada view ya, kita klik covariance analysis dan kita pilih correlation ya. Nah, kita klik OK. Nah, ini bisa dilihat ya, korelasi antara X3 dengan X1 ini 0,86, lebih dari 0,8, hampir mendekati 0,9. Beberapa pakar menyebut kalau lebih dari 0,9 itu korelasi kuat, berarti terjadi multikoliner. Apabila sebagian pakar juga ya menyebutkan adalah lebih dari 0,8. Nah, ini X3 dengan X1 ini 0,8 korelasinya. Jadi ini ada korelasi yang kuat ya, maka bisa menyebabkan terjadinya multikoliner seperti contoh ini. Jadi seperti itu ya. Setelah analisis FEM, kita bisa melihat diagram residualnya ya. Kita bisa klik view, kita bisa lihat residualnya bagaimana sebarannya. Kita bisa lihat standar residualnya juga ya. Ini standar residualnya, ada yang lebih dari absolutnya dari 3 apa tidak. Nah, ini contoh ya, ini lebih dari min 3, berarti absolut residual ada yang lebih dari 3. Ini berpotensi menyebabkan terjadinya masalah normalitas atau terjadinya juga data ekstrim atau outlier pada residual. Jadi kita sebenarnya bisa memperbaiki ya data tersebut, misalkan dengan cara Winsorize misalkan, atau trimming ya, atau dibuat smoothing datanya agar tidak terjadi data ekstrim atau outlier seperti ini, yang bisa menyebabkan hasil analisis menjadi bias.
karena FEM ini menggunakan prinsip OLS ya, jadi sebaiknya memenuhi asumsi tidak boleh ada outlier atau normalitas. Untuk melihat hasil normalitasnya ya, kita bisa klik ini histogram normality test ya. Nah, ini hasilnya. Ternyata hasil probabilitas dari uji jar Quibera ini 0,107, lebih dari 0,05. Berarti sebenarnya residualnya atau standar residualnya ini sudah berdistribusi normal. Bagaimana apabila tidak berdistribusi normal? Rekan-rekan seperti yang saya sebutkan tadi bisa menghilangkan outliernya dengan cara Winsores dan lain-lain, yang mungkin nanti bisa kita jelaskan pada tutorial yang berbeda, atau rekan-rekan bisa menggunakan jasa kami seperti yang tertera di dalam website kami ya. Bisa menghubungi kami di nomor ini ya, 081515699060. Nanti tim kami akan merespon untuk memberikan bantuan jasa analisis data. Jadi seperti itu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa melihat efek individu. Ini bisa diklik cross section effect ya. Nah, ini efek individu. Efek individu pada regresi data panel itu apa? Nah, kita harus mengetahui lagi. Ini apabila kita melakukan model one way seperti ini ya, kemudian model two way ini seperti ini. Kalau model two way ada tambahan ya, ini efek waktunya juga masuk dalam persamaan. Apabila model one way, maka efek waktu ini tidak ada. Jadi hanya efek dari individu. Ini ya, kita di persamaan ini contohnya kita kasih nama alpha i ya. Alpha i ini artinya efek individu yang berbeda-beda untuk setiap individu ke i. Jadi nanti interceptnya alfanya ini ya ditambahkan dengan efek individu tersebut. Nah, ini konsep dari fixed effect model. Begitu ya. Jadi rekan-rekan saya kira memahami atau bisa membaca lebih lanjut di dalam artikel di website kami statistikian.com. Inilah efek individu di dalam model tersebut. Nih ya. Ini efek individu. Kemudian untuk mengetahui bagaimana persamaannya, di FView sudah disediakan. Ini diklik menu view ya di jendela yang sama, kemudian klik representation. Nah, inilah model persamaannya, model prediksinya. Y prediksi ya sama dengan min 0,00 sekian dikalikan X1 dikurangi 0,00 sekian kalikan X2 dan seterusnya. Kemudian ditambah ini alfanya ya, alfanya seperti yang ada di sini. Nah, ini alfanya atau konstantanya. Kemudian ini efek individunya. Jadi di FView hanya ditulis CX sama dengan F. Kalau di notasi matematisnya bisa ditulis seperti ini, dan nilainya adalah ini. Nah, tadi efek individu. Misalkan perusahaan satu ya, sesuai dengan Excel ini tadi ya datanya ya. Jadi perusahaan, misalkan ini perusahaan atau individu kode 1 ya. Dia berarti nilai alfa i-nya ini ya, alfa i atau efek individunya adalah sebesar 0,016386. Nah, seperti itulah rekan-rekan sekalian cara untuk melakukan regresi data panel menggunakan FView. Dan ada tambahan juga untuk beberapa dosen, biasanya pada saat kita melakukan penelitian atau skripsi ya, atau tugas akhir, kita memilih regresi data panel, kadang meminta hasil dari uji heteroskedastis dan juga uji autokorelasi setelah analisis fixed effect model. Nah, rekan-rekan bisa mempelajari di artikel kami atau bisa menggunakan jasa kami.